Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Sundari dengan NRP 24/2021-056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peta rupa bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan peta? Peta merupakan gambaran muka bumi yang disederhanakan atau diperkecil melalui skala atau simbol-simbol, sehingga peta dapat lebih mudah diamati. Melalui peta, kita dapat mempelajari pola-pola sebaran, keruangan, struktur keruangan, hubungan keruangan, kewilayahan, kehidupan, dan bahkan peradaban manusia, serta interaksi antara satu gejala dengan yang lain pada muka bumi. Nah, apa itu peta rupa bumi? Adalah peta yang menggambarkan semua unsur-unsur topografi yang nampak di permukaan bumi, baik unsur alam seperti sungai, garis pantai, danau, kehutanan, gunung, semak belukar, dan lain-lain. Adapun unsur buatan manusia seperti jalan, jembatan, pemukiman, pelabuhan, batas-batas administratif suatu wilayah. Nah, unsur-unsur peta rupa bumi akan memperlihatkan unsur-unsur yang sebenarnya. Peta rupa bumi disebut juga sebagai peta umum. Nah, karena dalam peta rupa bumi menyajikan semua unsur yang ada di permukaan bumi. Peta rupa bumi bisa digunakan untuk sebagai dasar peta tematik. Peta rupa bumi menyajikan unsur-unsur dasar muka bumi seperti hispografi, tinggi rendahnya medan atau relief. Nah, di sini terutama ketinggian, unsur hidrografi, seperti laut, danau, sungai, pola-pola atau pengaliran, unsur vegetasi, penutupan lahan. Nah, peta rupa bumi itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri, seperti memuat gambaran tentang penyebaran, luas, dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Nah, bisa juga disebut sebagai wadah, dapat sebagai wilayah inventariasi sumber daya alam. Ada 3 tahapan yang digunakan peta rupa bumi, yaitu membaca peta rupa bumi, tahap analisis, dan tahap interpretasi. Membaca peta adalah tahapan pertama untuk mengetahui isi peta tersebut. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat dibaca dalam peta rupa bumi seperti jarak arah, lokasi, luas, tinggi, lereng, dan bentuk. Nah, adapun analisis peta yang merupakan tahap selanjutnya setelah pembacaan peta. Setelah kita tahu apa yang telah kita gambar di dalam peta, tahap selanjutnya yang dilakukan dengan pengukuran, penilaian, klasifikasi yang mencari pola dari suatu fenomena geografis. Nah, unsur-unsur yang tergambar dalam peta rupa bumi dapat dikelompokkan menjadi unsur posisional, yakni unsur-unsur yang tidak mempunyai dimensi atau perluasan, seperti titik ketinggian, pusat pelayanan. Nilai dari unsur ini dapat dilihat dari angka yang ada dihitung dengan menjumlahkan titiknya. Seperti unsur linear, yakni unsur yang mempunyai perluasan pada satu sisi atau unsur dimensi satu, yang misalnya jalan kereta api, garis pantai, sungai, dan sebagainya. Untuk data linear, ini nilainya tergantung panjang pendek unsur yang digambarkan. Nah, unsur luasan merupakan unsur yang memiliki bentuk perluasan atau berdimensi 2 nilai yang ditentukan berdasar luasnya. Bahkan unsur yang berdimensi 3 dapat. Nah, dalam analisis peta perlu memperhatikan 3 hal, yaitu analisis yang harus dikerjakan secara bertahap,
Cara analisis peta rupa bumi dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif. Nah, unsur dapat pengenalan meliputi pola, struktur, proses, bentuk ukuran, hubungan dan sekitar lokasi, ketergantungan antar elemen pembentuk ruang, dan sebagainya. Untuk unsur dasar penafsiran terdiri dari bentuk morfologi dan pengaliran, tumbuhan, penutupan dan hasil budidaya manusia. Nah, di sini analisis peta rupa bumi adalah tindakan penyederhanaan fenomena-fenomena yang kompleks dari muka bumi yang tergambar unsur dalam pengenalan dan penafsiran serta karakteristik geomorfologinya. Interpretasi peta merupakan pembuatan mengkaji peta dengan maksud untuk mengidentifikasi objek atau sesuai dengan tujuan dan latar belakang pengetahuan si interpreter. Nah, apa yang dimaksud dengan interpretasi peta? Berupaya untuk melakukan proses penalaran atau mendeteksi, mengidentifikasi yang tergambar pada peta tersebut. Nah, terdapat 3 rangkaian utama dalam interpretasi, yaitu deteksi. Nah, deteksi bersifat global, yaitu pengamatan atas adanya suatu objek, misalnya sungai, bukit, lembah, tipe-tipe penggunaan lahan tersebut. Nah, ada identifikasi yang bersifat agak terperinci, yang dimaksud dengan merincikan objek yang telah dideteksi dengan menggunakan keterangan yang cukup, misal gosong sungai, tipe sungai, bukit, terialisasi, pola sebaran pemukiman, dan lain-lain. Nah, adapun contoh dari interpretasi pada peta rupa bumi. Nah, seperti deteksi adanya penampakan jaringan sungai, dan identifikasi jaringan sungai tampak bercabang-cabang yang misalkan berisikan tipe sungai dendritik. Nah, analisis dan interpretasi bentuk morfologi wilayah berbukit-bukit, tidak terdapat sistem jaringan irigasi teknis yang merupakan hamparan lahan kering, ketersediaan air yang terbatas, jenis pertanian tanda hujan, tingkat kerawanan terhadap erosi dan longsor lahan cukup tinggi, dan sebagainya. Pengetahuan ilmiah yang dapat kita inikan dalam ilmu bidangnya sampai pada tingkat tertentu. Pengetahuan yang akan kita pelajari dengan mengenai kondisi lingkungan fisik, daerah kajian yang meliputi iklim, fisiografi, geologi, hidrologi tanah, tumbuhan, penutup, penggunaan lahan. Nah, unsur-unsur dalam peta rupa bumi yang dikelompokkan bisa menjadi 7, yaitu unsur penutup lahan, yang area tutupan lahan seperti hutan, sawah, pemukiman, dan sebagainya. Nah, hidrografi meliputi unsur perairan seperti sungai, danau, garis pantai, dan sebagainya. Nah, hispografi yaitu data ketinggian seperti titik, tinggi, dan kontur. Nah, seperti bangunan gedung, rumah, dan bangunan perkantoran dan budaya lainnya. Yang transportasi dan utilasi jaringan jalan. Nah, seperti judul ada identitas utama peta. Biasanya diambil dari nama daerah. Misalkan daerah peta Jogja. Ada sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sistem nilai yang menunjukkan titik dalam peta. Ada garis kontur dan ada skala peta yang legenda dan orientasi peta. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang
mengenai peta rupa bumi. Jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.